Kongo merupakan bekas kerajaan di Afrika, terletak di selatan Sungai Kongo yang sekarang merupakan Angola dan Republik Demokratik Kongo. Menurut catatan tradisional, Lukeni Luanimi merupakan pendiri kerajaan tersebut pada tahun 1390. Awalnya hanya sekelompok penguasa kecil, namun seiring dengan semakin besarnya kerajaan, wilayah yang ditaklukkan menjadi bagian dari warisan kerajaan. Namun, konstitusi modern tahun 2002 mendirikan Republik Demokratis di Kongo. Presiden bertanggung jawab atas cabang eksekutif pemerintahan dan berfungsi baik sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ia dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan maksimum 2 kali 7 tahun. Dewan Menteri diangkat oleh Presiden. Senat dan Majelis Nasional membentuk cabang legislatif bikameral, dengan anggota yang dipilih masing-masing untuk masa jabatan 6 tahun dan 5 tahun. Lantas ada apa dan fakta menarik apa sajakah yang ada di negara ini? Negara yang kini menjadi Republik Demokratik Kongo baru-baru ini telah menjadi salah satu negara dengan konflik perang saudara dan korupsi, dan oleh sebab itu negara ini dijuluki sebagai Perang Dunia Afrika. Kongo merupakan negara dengan sumber daya ekonomi yang sangat besar, namun para pengamat menyebut Kongo sebagai negara Perang Dunia Afrika lantaran perang saudara yang akibatnya membuat warga sipil ikut menderita. 6 juta orang tewas dalam perang, baik sebagai akibat langsung peperangan atau akibat penyakit dan kelaparan. Pertempuran dipicu oleh kekayaan mineral negara yang sangat besar, dengan semua pihak memanfaatkan anarki untuk menjarah sumber daya alam. Beberapa milisi terus bertempur di timur, di mana pasukan besar Perserikatan Bangsa-Bangsa sedang berjuang untuk menjaga perdamaian. Selain dijuluki sebagai Perang Dunia Afrika, fakta lainnya mengenai Kongo adalah negara ini menggunakan bahasa Perancis sebagai bahasa resminya. Sundi, Kongo, Lali, Kougni, Bembe, Kamba, Dondo, Fili, dan Yombe adalah beberapa kelompok etnis yang membentuk sekitar setengah dari populasi negara ini. Ada pula suku Ubangi termasuk di dalamnya Makowa, Kouyo, Mboshi, Likoala, Ngala, dan Bonga. Orang Pygmy Dinga hidup dalam kelompok kecil, bagian dari masyarakat petani di sekitarnya. Dari orang Eropa yang tetap tinggal di Kongo sebelum perselisihan sipil di akhir 1990, banyak di antaranya adalah bangsa Perancis dan tinggal di kota-kota besar, tetapi hanya sebagian kecil yang tersisa. Kecuali orang Pygmy dan penduduk berbahasa Adamawa Ubangi di timur laut, semua penduduk asli berbicara bahasa Bantu. Komunikasi dan perdagangan antar kelompok mendorong perkembangan dua bahasa perdagangan, Lingala dan Kituba. Lingala diucapkan di utara Brazzaville, dan Kituba umum di daerah antara ibu kota dan pantai. Namun dari semua itu, bahasa Perancis adalah bahasa resmi Kongo untuk pendidikan, serta bahasa kelas atas. Sungai Kongo telah berkembang menjadi jalur perdagangan utama antara penduduk pedalaman dan pantai pada awal abad ke-19. Wartawan Inggris Henry Morton Stanley menjelajahi sungai pada tahun 1877, namun, Prancis memperoleh yurisdiksi ketika Pierre de Brazza menandatangani perjanjian dengan penguasa Tio pada tahun 1880. Pada tahun 1891, koloni Kongo Prancis menerima proklamasi resminya. Penduduk setempat diperlakukan dengan kejam selama upaya Prancis awal untuk mengeksploitasi kepemilikan mereka, dan perusahaan konsesi dipaksa untuk mengeksploitasi wilayah tersebut dengan kejam. Pada tahun 1910 Prancis bergabung dengan Kongo dengan koloni-koloni tetangga, menciptakan Federasi Afrika Khatulistiwa Prancis, dengan ibu kotanya di Brazzaville. Fakta lainnya adalah sekitar 1/6 wilayah Kongo dilindungi, yang merupakan taman nasional termasuk Noabale Endoki, tempat tinggal lebih dari 300 spesies burung dan lebih dari 1000 spesies tumbuhan dan pohon, dan Odzalakokowa, yang merupakan suaka gajah dan gorila yang penting. Sebagian besar negara ditutupi oleh hutan hujan tropis. Hutan Kongo adalah rumah bagi berbagai spesies monyet, termasuk simpanse, gorila, gajah, okapi, babi hutan, dan kerbau.
Satwa liar di daerah sabana termasuk antelop, serigala, anjing liar, hiena, dan cheetah. Ada banyak badak dan jerapah, termasuk singa langka, di dataran tinggi. Selain itu, Kongo juga memiliki Gunung Nyiragongo atau stratovolcano indah yang berisi danau lava terbesar di dunia. Lereng hutan gunung berapi yang lebih rendah adalah rumah bagi berbagai hewan, seperti simpanse, beberapa spesies monyet, bunglon bertanduk 3, semak belukar, dan sejumlah besar spesies burung. Ini membuat pendakian ke puncak gunung yang sangat besar ini semakin indah. Ada istirahat 15 menit di masing-masing dari 5 bagian perjalanan gunung berapi Nyiragongo. Pendakian dimulai di Kibati Ranger Post pada ketinggian 1.870 meter dan mencapai puncak di ketinggian 3.470 meter, dengan pendakian sejauh 6,5 km sekali jalan. Waktu pendakian rata-rata adalah 4 hingga 6 jam, dengan turun ke bagian gunung berapi memakan waktu sekitar 4 jam. Waktu bergantung pada kecepatan dan kelincahan kelompok karena orang yang paling lambat dalam perjalanan menentukan kecepatannya. Bagian pertama perjalanan akan membawa pelancong melewati hutan lebat di dasar Nyiragongo. Di area inilah para pendaki untuk terus mengamati satwa liar, termasuk monyet dan semak belukar. Hutan naik ke bagian kedua jalur terbukanya menawarkan pemandangan lembah yang indah di bawahnya. Sementara di bagian ketiga membawa wisatawan melintasi aliran lahar tua dan melewati celah vulkanik yang mengepul. Setelah memasuki hutan pegunungan tinggi untuk melintasi bagian keempat, pendakian kelima dan terakhir adalah sejauh 300 meter yang terjal menuju puncak. Begitu berada di puncak, kelelahan mencair saat Nyiragongo menawarkan hadiah yang menggembirakan bagi mereka yang telah menaklukkan lerengnya. Pemandangan danau lava terbesar di dunia yang bergolak dalam mozaik api merah cair. Pemandangan yang paling menakjubkan disimpan untuk yang terakhir, namun, saat matahari terbenam dan Nyiragongo mulai bersinar di malam hari dengan latar belakang bintang.